Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar untuk membuat sebuah UI login screen pada Flutter. Jadi di sini kita akan melakukan slicing dari desain Figma yang udah ada ke dalam aplikasi Flutter. Kurang lebih desain yang akan kita implementasikan adalah seperti berikut ini. Jadi di sini kita breakdown dulu ya desainnya. Jadi di sini kita memiliki sebuah aset gambar, kemudian sebuah teks, kemudian ada text field, dan juga button. Kemudian untuk fontnya sendiri di sini kita menggunakan fonts yang bernama Outfit ya. Di sini kita bisa dapatkan fontnya di Google Font ya. Jadi teman-teman buka websitenya Google Font, kemudian di sini cari aja font yang namanya Outfit. Kemudian teman-teman bisa download dan masukkan ke dalam folder aset Flutter teman-teman. Selain itu kita juga akan menambahkan sebuah image. Di sini teman-teman bisa cari di websitenya Android ya atau website lain yang menyediakan image gratis. Contoh di sini menggunakan image login ini ya sebagai aset dari project yang akan kita kerjakan. Oke, setelah asetnya sudah kita download, kemudian teman-teman silahkan untuk bikin folder aset. Kemudian di dalam folder aset ini ada dua folder di dalamnya, yaitu ada folder fonts dan juga image. Nah, folder fonts ini merupakan tempat kita menaruh fonts outfit yang udah di-download tadi. Kita taruh di sini outfit regulars dan juga semi bold. Kemudian juga ada folder image yang bakal kita gunakan untuk menaruh aset image yang akan kita gunakan. Setelah kita membuat folder aset dan memasukkan aset-aset yang kita perlukan, selanjutnya di sini teman-teman masuk ke file pubspec.yaml. Kemudian di sini teman-teman bisa langsung registrasi aja di sini aset-aset yang diperlukan. Yang pertama yaitu kita registrasi image-nya. Ini kemudian di sini kita registrasi juga fonts-nya. Oke, setelah itu kita bikin style baru ya. Style baru di sini di dalam folder lib kita bikin file styles.dart. Di sini yang pertama kita define color-nya dulu yang bakal kita gunakan. Jika kita lihat pada desainnya, di sini kita menggunakan color blue seperti ini dengan kode 0B6EFE. Di sini kita bikin variable color-nya yaitu dark blue dengan color yang sesuai dengan desain yang udah kita tentukan. Kemudian di sini saya juga bikin sebuah color dengan nama dark gray ya untuk fonts-nya ya seperti ini. Nah, kemudian setelah itu kita bikin text style-nya ya untuk styling tag-nya. Di sini kita bikin sebuah variabel statik ya. Di sini saya beri nama title dan juga body. Nah, di sini saya menentukan TV font family-nya itu outfit ya, sesuai dengan font yang udah kita define di dalam pubspec.yaml. Di sini family-nya adalah outfit, maka di sini di dalam file style ini kita kasih font family-nya menjadi outfit. Nah, kemudian di sini untuk yang title itu font weight-nya bold, kemudian font size-nya 18 dan juga color-nya itu kita ambil dari sini dark gray. Kemudian sama juga untuk yang body pakai font family outfit, kemudian font weight-nya normal dan juga font size-nya 16 dan color-nya pakai dark gray. Oke, seperti itu untuk persiapan aset-aset yang bakal kita gunakan pada project yang akan kita buat ini. Selanjutnya kita masuk ke dalam main.dart. Di sini kita bakalan return material app. Oke. Kemudian untuk home-nya di sini kita bikin sebuah halaman ya, halaman login screen. Oke, seperti ini. Kemudian di sini untuk materialnya untuk debug-nya kita false saja untuk menghilangkan mode debug pada layar emulator atau device teman-teman. Oke, seperti ini. Sekarang kita akan bikin sebuah file baru di sini, new file. Kita bikin login screen ya. Login screen.dart. Oke, kemudian di sini kita import material.dart. Kemudian baru kita bikin kelas stateless widget dari login screen. Oke, kita save. Sekarang di sini kita akan import login screen-nya. Oke, seperti ini. Ini kita kasih konstan aja ya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk hasilnya tuh kurang lebih seperti ini ya. Belum ada apa-apa di sini. Di sini kita akan menggunakan scaffold ya. Kita return scaffold, kemudian kita kasih app bar. Di sini app bar, kemudian kita kasih title. Untuk title-nya sendiri itu kita kasih title login. Kemudian untuk style-nya kita pakai style yang udah kita define di dalam
file style.dart. Oke, di sini kita panggil aja textiles dot, kita pakai jenis fontnya yang title. Kita save, kita lihat hasilnya. Sekarang kita reload dulu. Oke, seperti ini. Kemudian kita bakalan pindah teksnya ke tengah, center title-nya jadi true. Kemudian kita ganti background color-nya jadi putih ya, colors.white seperti ini. Untuk mempermudahnya mungkin kita bisa geser aja ya di sini. Oke, seperti ini. Kemudian elevasinya kita 0 aja. Oke, sudah seperti ini ya. Kemudian di sini kita perlu menambahkan sebuah body. Bodinya itu berupa kolom. Nah, di dalam kolom kita tambah children, kita tambah image.asset. Kita balik lagi ke desainnya ya. Kita lihat desainnya di sini ada sebuah image ya. Oke, di sini berarti kita panggil page-nya asset /image/ nama filenya adalah loginui.png. Oke, seperti ini. Sekarang kita save, kita lihat hasilnya. Nah, sekarang image-nya sudah berhasil kita tambahkan. Dan di sini kita perlu memberikan jarak antar image-nya ya, jarak tepinya gitu ya. Jadi kita di sini yang kolomnya kita bungkus menggunakan padding itu sekitar 16,0. Nah, sekarang udah memiliki jarak. Kemudian di sini untuk paddingnya kita bungkus lagi dengan sebuah widget. Di sini kita bungkus dengan widget single child scroll view supaya nanti ketika konten dari UI login ini melebihi screen dari emulator atau device teman-teman, itu tidak menyebabkan overflow ya. Jadi UI-nya itu bisa kita scroll ke bawah gitu. Oke, seperti ini ya. Nah, selanjutnya adalah kita bakalan menambahkan di sini, kita lihat desainnya lagi. Kita bakalan menambahkan sebuah teks di sini yaitu login details ya. Oke, kita tambahkan aja di sini, kita kasih jarak on size box page-nya itu kira-kira kita kasih 16 ya. 16,0 untuk jarak vertikalnya ya. Nah, kemudian di sini baru kita tambahkan sebuah teks login details. Oke, kita kasih style di sini. Stylenya adalah textiles dot, kita kasih title yang untuk stylenya. Oke, seperti ini. Nah, kemudian di sini supaya berada di sisi kiri, kita kasih di sini cross axis alignment-nya itu kita setting ke cross axis alignment .star. Oke, seperti ini ya, teman-teman. Ini sini kita bisa tambahkan menjadi 24 ya, supaya lebih ada jarak. Oke, seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita bakalan menambahkan text field ya. Seperti ini ada dua buah text field, yaitu text field untuk username, email, dan phone number dan juga text field untuk kolom password. Oke, mungkin di sini kita bisa lebih besarin ya teksnya, kita copy width, font size mungkin kita kasih 20. Harusnya di sini font size ya. Font size itu 20,0. Oke, seperti ini. Oke ya. Kemudian kita bakalan nambahin text field-nya di sini. Oke, kita kasih jarak dulu ya. Size box. Height-nya adalah mungkin kita kasih jarak 24. Oke. Nah, sekarang di sini kita bakalan menambahkan text field-nya ya. Text field. Oke, di sini kita lihat kita tambahkan. Nah, sekarang kita sudah memiliki sebuah text field ya. Sekarang selanjutnya adalah kita tinggal mendesain ya text field ini sesuai dengan yang ada di desain Figma. Jika kita kembali ke Figma, kita lihat di sini bahwa jenis dari text field ini adalah outline border ya, memiliki border di sampingnya ya. Kemudian di sini untuk radiusnya sekitar 5 ya. Oke, seperti ini. Sekarang kita bakalan desain. Yang pertama kita tambahkan property ya, decoration. Kemudian di sini kita tambahkan input decoration. Nah, kemudian kita tambahkan di sini sebuah decoration property baru ya, enable border ya, ketika style untuk bordernya gitu ya. Jadi kita tambahkan outline input border di sini. Nah, kemudian di sini baru kita tambahkan border side-nya. Itu border side, kita tambahkan border side, kemudian width-nya itu tebalnya sekitar 1,0. Kemudian di sini kita kasih colors, kita pakai warna dark gray. Oke, seperti ini. Sekarang kita rapiin dulu. Nah, sekarang kita lihat hasilnya.
Oke, nah sekarang sudah berubah ya sesuai dengan yang ada di desain. Sekarang selanjutnya kita bisa tambahkan di sini border radius mungkin ya, border radius dot circular ya. Kira-kira di sini 5. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya adalah di sini apabila kita klik, nah dia kan kembali lagi ya ke desain awalnya ya, defaultnya. Jadi di sini kita copy aja yang enable border ini. Kita copy di sini. Kemudian kita tambahkan nih, kita paste dulu. Nah, di sini enable bordernya ini kita ganti jadi focus border. Jadi ada dua ya, enable border dan juga focus border gitu. Oke, sekarang kita save. Nah, sekarang apabila kita klik itu tidak akan berubah lagi ya. Jadi tetap mengikuti desain yang udah kita buat. Selanjutnya di sini kita bakalan nambahin hint-nya ya, hint text ya. Hint text itu di sini misalkan username, email ya, email or username ya, username. Seperti ini. Oke, sekarang kita tambahin juga hint style-nya ya. Hint style dengan style text yang udah kita bikin ya. Sini kita text styles dot kita pakai style yang body. Oke, seperti ini ya. Sekarang apabila kita lihat di sini tulisannya udah berubah. Kemudian di sini apabila kita masukkan teks, itu teksnya juga perlu kita kasih style ya di sini. Jadi di dalam text fill-nya ya, di dalam text fill kita tambahkan style di sini, text styles dot body juga ya, supaya ininya berubah teksnya. Oke, seperti ini. Nah, kemudian di sini kita juga berikan input type ya. Jadi di sini kita kasih property keyboard type ya, text input type. Ini misalkan kita pakai email ya, email address. Oke, seperti ini. Jadi nanti ketika kita tulis sesuatu di sini ya, dia bakalan di keyboardnya itu bakalan ada semacam tanda add ya. Jadi kita bisa lebih cepat untuk menuliskan sebuah email ya. Kayak gini ya, seperti ini. Kemudian kita juga bakalan nambahin di sini yang namanya text input action. Di sini text input action itu kita bikin next ya. Karena ini adalah kolom yang pertama, jadi kita bakalan bikin next seperti itu. Oke, jika kita lihat di sini kita refresh lagi. Oke, kemudian kita coba di sini. Nah, di sini ada tanda next-nya ya. Jadi nanti bakalan next ke kolom berikutnya gitu. Oke, kemudian mungkin di sini kita bisa tambahin controller dulu ya. Controller final email controller itu sama dengan text editing controller. Oke. Kita tambahin sebuah property controller di sini untuk text field-nya untuk handle input dari user. Jadi controller itu email controller karena ini adalah fields untuk email ya. Email atau username. Ya, sekarang kita save. Nah, sekarang kita bikin lagi nih di bawahnya untuk kolom password. Concise box kita kasih jarak dulu, height-nya adalah 16. Oke, kemudian di sini kita bisa copy aja di sini ya sebenarnya. Bisa copy seperti ini. Nah, sekarang kita udah punya dua buah text field ya. Jadi kita sebenarnya tinggal ganti si labelnya aja gitu ya untuk password. Nah, cuman di sini problemnya adalah ketika kita bikin banyak field gitu, ini kita bakalan nemuin boilerplate code yang sangat banyak. Jadi kita berulang kali nulis text field sehingga membuat baris kode kita menjadi sangat panjang ya. Jadi seperti itu. Untuk solusinya mungkin kita bisa bikin sendiri ya custom widget untuk text field ini. Jadi nanti kita bisa gunakan kembali atau reusable si text field-nya lagi gitu. Jadi kita nggak perlu nulis panjang lagi di halaman login screen-nya gitu. Oke, di sini mungkin kita bisa copy lagi ya. Kita copy, kemudian di sini kita bikin sebuah folder baru yang namanya widget. Nah, dalam folder widget kita bikin sebuah file custom text_field.dart ya. Oke, di sini kita import dulu materialnya, material.dart. Kemudian kita bikin sebuah kelas yang bernama custom text_field. Oke, ini kelas stateless ya. Nah, untuk return-nya kita return aja di sini return text field ya, text field yang udah kita bikin tadi komponennya. Kita return aja di sini text field, kemudian nih jangan lupa kita import.
Oke, seperti ini. Nah, jadi di sini kita membutuhkan beberapa properti ya yang bakal kita lempar dari si login screen ke dalam text field yang udah kita custom ya. Jadi seperti itu. Di sini kita bisa bikin aja sebuah variabel ya, variabel yang kita butuhin. Di sini yang pertama kita butuh controller ya. Jadi di sini kita bikin aja sebuah variabel ya. Tipenya text editing controller, kita kasih nama controller. Nah, kemudian di sini jangan lupa kita tambahkan juga ya di dalam konstruktornya buat ngirim data dari login screen menuju custom tag field. Di sini kita bikin required aja, required this.email controller. Oke, seperti ini. Oke, di sini kita lihat ada yang error. Di sini controller ya harusnya. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita ganti menjadi controller. Oke, kemudian kita butuh apa lagi? Kita butuh di sini kita butuh text input type lagi ya, karena nanti di sini kita bakalan memiliki text input type yang berbeda. Jadi di sini untuk email, kemudian nanti satunya lagi untuk password. Jadi kita bakalan butuh itu ya. Jadi di sini kita bikin text input type aja. Oh, di sini text input type biasa. Kemudian di sini kita tambah lagi di sini required this dot text input type. Kemudian untuk yang ini kita ganti ya. Kita ganti jadi text input type. Kemudian ada input actionnya juga, kita bikin variabel ya. Di sini final text input action. Oke, tag input action. Sini kita required this dot tag input action. Oke, kemudian di sini kita ganti jadi text input action. Oke, kemudian nah di sini juga kita perlu sebuah hint ya. Jadi di sini kita bikin sebuah variabel lagi tipe string. Namanya adalah hint. Kemudian di sini kita required lagi this dot hint. Oke, kemudian di sini kita ganti jadi hint. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita bakalan pakai di dalam halaman login screen ya. Ini bisa kita hapus saja. Kemudian kita bisa panggil custom tag field yang udah kita bikin menjadi sebuah widget ya atau komponen. Nah, di sini kita butuh beberapa parameter atau memasukkan beberapa data seperti controller. Di sini kita masukin ya email controller. Kemudian di sini text input type-nya yaitu email address. Kemudian text input action-nya itu next. Oke, seperti ini. Kemudian hint-nya adalah kita email or username. Oke, seperti ini. Kemudian ini kita copy. Kemudian di sini kita bikin sebuah controller untuk password ya. Password controller. Sini text editing controller. Oke. Di sini kita ganti jadi password controller ya untuk controllernya. Kemudian di sini text input type-nya kita ganti jadi visible password. Kemudian untuk input action-nya kita ganti jadi done ya. Karena di sini kita sudah tidak memasukkan data ke text field lagi karena ini adalah field yang terakhir. Dan hint-nya kita ganti jadi password. Ya, seperti ini ya. Dan di sini kita kasih jarak ya. Di sini harusnya 16. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita lihat apabila kita ketik sebuah teks di sini. Nah, harusnya kan kalau password itu teksnya berubah menjadi bintang-bintang atau titik-titik ya. Jadi untuk itu kita perlu custom lagi nih, nambah properti di dalam custom tag field-nya. Oke, kemudian di sini kita tambah lagi sebuah properti yang namanya itu obscure ya, obscure tag. Nah, ini untuk membuat teks pada text field itu visible ya, jadi tidak terlihat atau invisible gitu ya, tidak terlihat. Jadi apabila kita ubah nilainya jadi true, maka si text field ini bakalan tidak terlihat teksnya ya gitu, seperti ini. Ini bakal kita pakai di kolom password. Jadi di sini kita bisa tambahkan sebuah properti baru lagi ya, bold is obscure. Kemudian di sini kita is obscure itu kita kasih nilai defaultnya ya. Jadi ini nggak required. Jadi kita kasih nilai default itu false.
Ya, jadi ini kita ganti jadi is obscure ya, is obscure. Oke, seperti ini. Nah, kemudian di sini kita balik ke login screen. Nah, di passwordnya ini kita bisa tambahkan properti is obscure itu menjadi true gitu. Coba kita tulis di kolom email test@email.com. Nah, kemudian di passwordnya ini kita tulis. Nah, sekarang passwordnya udah invisible ya teksnya. Seperti itu. Dan kita balik lagi ke desain. Apabila kita perhatikan di sini kita memiliki sebuah button ya, button untuk show hide teks dari passwordnya. Ini bakalan kita tambahkan ya. Oke, sekarang kita balik lagi ke custom text field-nya. Di sini di bagian decoration ya. Bagian decoration kita tambahkan suffix ya, namanya suffix icon. Nah, di sini kita bisa tambahkan sebuah icon button ya, mungkin ya, icon button di sini. Jadi di sini iconnya adalah icon dot visible ya, visibility. Oke, seperti ini. Nah, sekarang udah bertambah, namun di sini di keduanya ada ya. Jadi di sini kita bisa bikin lagi untuk variabel opsionalnya ya, untuk menambahkan sebuah suffix icon di dalam text field-nya. Jadi di sini kita bikin sebuah variabel baru lagi ya. Bool has suffix. Kemudian di sini this.hasSuffix itu defaultnya adalah false. Ya, seperti ini ya. Nah, kemudian di sini kita lakukan pengecekan ya. Jika hasSuffix-nya itu true, maka dia akan mengembalikan atau menampilkan icon visibility-nya ya. Nah, jika tidak, jika false, itu tidak terjadi apa-apa ya, tidak menampilkan icon. Jadi di sini kita tambahkan null. Seperti ini. Nah, sekarang udah hilang. Di sini kita balik lagi ke login screen-nya. Di bagian password ya, kita tambahkan di sini hash suffix-nya jadi true supaya tampil hanya di kolom password aja. Oke, udah tampil ya seperti ini. Nah, kemudian di sini kita bakalan nambahin handle kliknya. Apabila kita klik kan di sini dia nggak terjadi perubahan apa-apa ya. Nah, di sini berarti kita tinggal tambahin ya di dalam custom text field-nya untuk handle klik. Pertama di sini kita bakalan nambahin sebuah function mungkin ya. Kita tambah function aja di sini. Function tipenya point callback nih kita tambahin null safety, kemudian kita kasih nama onPress. Berarti di sini kita tambahkan this.onPress. Oke, seperti ini. Nah, kemudian di sini kita bakalan ganti ya, masukin variabel onPress di dalam ketika kita ngeklik si icon button-nya ya. Jadi di sini kita tambahin onPress ya, kita tambahin callback-nya di sini. Nanti ini bakalan kita handle melalui login screen. Oke, seperti itu. Kemudian untuk iconnya di sini kita bakalan bikin ya sebuah kondisi ya, jika obscure-nya itu bernilai true, maka iconnya bakalan kita pakai yang visibility. Namun jika dia bernilai false, maka icons-nya bakalan kita pakai visibility off. Oke, seperti ini. Oke, udah ya. Sekarang kita bakalan kembali lagi ke halaman login screen ya. Jadi di sini kita tambahkan onPress yang udah kita bikin tadi ya untuk custom point callback-nya. Nah, di sini maka kita tinggal atur state-nya ya. Untuk mengatur state, kita harus mengubah stateless ini dulu ya, jadi stateful widget. Jadi kita convert ke stateful widget. Jadi teman-teman tinggal klik aja ya, kontrol titik ya, ada stateless widgetnya ini. Kemudian pilih yang convert to stateful. Sekarang udah berubah ke stateful widget. Ini kita pindah dulu ke sini. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita tinggal set state aja, set state. Jadi sebelumnya bikin sebuah variabel baru di sini, boolean ya. Tipenya boolean is obscure. Oke, itu defaultnya adalah true. Oke, berarti di sini kita ganti is obscure-nya menggunakan variabel is obscure yang baru kita buat yang bernilai true ya. Oke, kita save. Di sini tidak ada perubahan.
kemudian di sini kita baru set state-nya ya. Jadi is obscure itu kita sama dengan not is obscure. Jadi maksudnya ketika is obscure-nya ini bernilai true, jadi ketika kita klik di sini maka kita set menjadi false. Dan sebaliknya jika nilai obscure-nya itu bernilai false, itu bakalan kita set menjadi true ya, gitu. Jadi kebalikannya. Kita save. Sekarang kita tulis sebuah password di sini 1 2 3. Oke, kemudian kita klik. Nah, sekarang jika kita klik icon button-nya ini, suffix ikonnya ini bakalan berubah sesuai state-nya yang udah kita tentuin ya. Di sini bakalan terlihat, bakalan visible teks dari password-nya. Apabila kita klik lagi, ikonnya bakalan berubah dan password-nya bakal invisible. Oke, seperti ini. Untuk text field udah clear ya, jadi kita tadi bikin custom-nya, kemudian kita panggil seperti ini ya, jadi lebih lebih hindari boilerplate code, jadi kita tidak perlu menulis ulang kode secara berulang ya, yang menyebabkan kode kita menjadi banyak. Oke, selanjutnya di sini kita kembali ke desain, kita tambahkan di sini forgot password. Oke, text forgot password. Oke, di sini kita ubah aja jadi 8. Kemudian kita tambahkan sebuah teks. Text forgot password. Oke, kita ganti stylenya. Text styles.body. Oke, seperti ini. Oke, udah. Tinggal di sini kita copy lagi ya. Kita kasih jarak lagi. Ini sekitar 24. Kita lihat, kita tinggal nambahin button. Oke, di sini kita pakai elevate button. Nah, kemudian untuk child-nya di sini kita tambahin teks. Teksnya adalah login ya. Style-nya text styles.title ya. Kemudian kita besarin ya ukurannya, jadi kita font size-nya adalah 20. Oke, seperti ini kita lihat hasilnya. Seperti ini ya, teman-teman. Oke, kemudian langkah selanjutnya adalah di sini kita bakalan buat supaya si buttonnya ini melebar ya, seperti ini ya. Karena di sini buttonnya itu jika kita lihat masih mengikuti teksnya ya. Jadi mungkin kita bisa edit di cross alignment-nya ya, jadi strike. Oke, kita save. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini kita ubah color-nya ya. Untuk teksnya colors white. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita kasih padding aja ya. Padding, bungkus padding symmetric. Kita ganti jadi symmetric. Di sini kita kasih untuk vertikalnya itu sekitar 16 mungkin. Kita coba. Oke, seperti ini ya. 16. Kemudian bakalan nambahin di sini teks lagi ya untuk button sign up-nya ya. Oke, di sini kita kasih jarak, kita kasih 24. Nah, kemudian di sini kita tambahkan teks lagi, teks don't have an account. Oke, kita ganti stylenya text styles mungkin kita bisa pakai title ya, kita save. Oke, sepertinya, atau body aja, kita kasih body. Oke, seperti ini. Di sini kita copy width, font size-nya mungkin kita kasih sekitar 18 ya, 18,0. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita tambahkan juga ya untuk si button sign up-nya ya. Kita di sini tambahkan sign up. Kita save. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita ganti ya color-nya. Color jadi app colors dark blue aja ya.
Oke, seperti ini. Kemudian untuk buttonnya juga kita bisa ganti ya. Kita tambahkan style di sini. Style elevate button dot style form ya. Nah, di sini kita bisa tambahkan background colornya. Kita ubah jadi dark blue. Kemudian kita kasih shape juga ya. Di sini kita kasih rounded rectangle border. Kemudian di sini kita kasih border radius dot circular itu 5,0. Oke, seperti ini. Oke, nextnya di sini kita bakalan pindahin teks ini ke tengah ya. Jadi kita tinggal atur aja nih teks align-nya. Teks align itu menjadi center. Oke, ini juga ini copy. Kemudian kita tambahkan juga di bagian sign up-nya. Oke, sekarang sudah beres ya teman-teman. Jadi kita lihat di desainnya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, sekarang bisa teman-teman lihat di sini kita sudah berhasil membuat sebuah UI login screen pada Flutter ya, mengikuti desain Figma yang udah ada ya. Jadi silakan teman-teman explore lagi ya untuk UI design yang ingin teman-teman slicing dari Figma ke Flutter gitu. Jadi mungkin cukup sekian ya tutorial untuk slicing UI design dari Figma ke Flutter. Kita bakalan berjumpa lagi di tutorial selanjutnya ya. Jadi di tutorial selanjutnya itu mungkin kita bakalan integrasi login screen ini menggunakan API ya. Jadi teman-teman nantikan aja untuk tutorial selanjutnya. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.